Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, di mana berkat rahmat karunia dan indahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sidang tertutup saya pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada penguji, Rektor UNP, Profesor Ganefri, Profesor Yeni Rozimela, Profesor Ahmad Zaki, Profesor Eri Bardian, Profesor Nasfir Zakarlo, Dr. Indah Nawata, dan Profesor Helmi MSC, dan kepada promotor Profesor Bustadi dan co-promotor Dr. Nur Hasansah. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan disertasi saya yang berjudul Sebaran Zonasi Air Tanah Dangkal menggunakan metode kriging berdasarkan electrical conductivity di kawasan pesisir pantai Kota Padang. Air merupakan kebutuhan manusia yang sangat vital, baik itu diperlukan untuk kebutuhan rumah tangga, industri maupun pertanian. Sejalan dengan perkembangan penduduk dan pertambahan penduduk, maka kebutuhan air semakin hari semakin bertambah pula. Sedangkan ketersediaan air permukaan sebagai sumber air bersih sangat terbatas. Khususnya di wilayah kawasan pesisir pantai, dalam memenuhi kebutuhan air, mereka menggunakan air tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan sanitasi mereka sehari-hari. Air tanah mempunyai karakteristik keterlambatan baik dari segi kualitas, kuantitas, dan tatanannya. Oleh sebab itu, penting dilakukannya suatu sebaran zonasi kualitas air bersih. Penelitian saya ini berada di Kota Padang, khususnya di kawasan pesisir pantai Kota Padang. Ya, ini terdapat 6 kecamatan, yaitu 6 kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Kota Tengah, Bungus Teluk-Abung, dan Lubuk Bagalung. Masyarakat di kawasan pesisir pantai ini menggunakan air tanah dangkal untuk kebutuhan masak, mencuci, mandi, dan bukan untuk kebutuhan air minum. Terdapatnya keluhan masyarakat seperti baju cucian warna kekuningan, sumur berkarat, dan kulit menjadi kering di kawasan pesisir pantai Kota Padang. Hal ini menyebabkan salah terjadinya indikasi intrusi di wilayah kawasan pesisir pantai. Seperti kita ketahui bahwa berjenis air laut lebih besar daripada air tawar, sehingga air laut mendesak air tanah. Air tanah mempunyai tekanan piezometrik menekan air laut, sehingga terbentuklah interface batas antara air tanah dan air laut. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 53 mengatakan bahwa, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding batas yang menghalangi meresapnya air laut ke dalam air tanah disebut intrusi air laut. Berdasarkan data PDAM Kota Padang, terdapat 35% jumlah penduduk yang teraliri oleh aliran air PDAM, sehingga masyarakat menggunakan sumur untuk kebutuhan air bersih di kawasan pesisir pantai. Oleh sebab itu, terjadinya suatu eksploitasi air tanah di kawasan tersebut. Dampak intrusi air laut pertama adalah secara fisik, perabotan dapur dan sumur akan berkarat, pakaian cucian agak kuning, dan tanaman tidak tumbuh berubah dengan baik. Dari segi sosial adalah mata menjadi merah, kulit menjadi kering, dan timbulnya jerawat pada muka. Dari segi ekonomi adalah ketergantungan kebutuhan air terhadap PDAM, sehingga finansial masyarakat akan meningkat. Identifikasi masalah yang pertama adalah terdapatnya keluhan masyarakat seperti perabotan berkarat, kulit menjadi kering, dan hasil cucian berwarna kekuningan. Yang kedua adalah iritasi terhadap mata terdapat pada kecamatan Padang Barat dan Padang Utara. Yang ketiga adalah deterjen cucian sulit untuk berbesar. Yang keempat adalah pertambahan penduduk yang meningkat mengakibatkan kesehatan akan menurun. Yang kelima adalah dari data PDAM tahun 2015 terdapat 31,5% penduduk yang dapat dialiri oleh aliran PDAM. Yang keenam adalah belum adanya pemetaan air tanah dangkal di kawasan pesisir pantai Kota Padang. Rumusan masalah pertama adalah bagaimanakah sebaran titik sumur, tawar, payau, dan agak payau terhadap kecamatan yang ada di kawasan pesisir. Yang kedua adalah berapakah jarak pada kecamatan yang terindikasi air payau dan agak payau dari bibir pantai. Yang ketiga adalah berapakah luas dampak daerah pengaruh pada kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin. Yang keempat adalah bagaimanakah peta sebaran zonasi air tawar, payau, dan agak payau terhadap kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin. Tujuan penelitian pertama adalah menghasilkan sebaran titik sumur, payau, tawar, dan agak payau terhadap kecamatan di Kota Padang di kawasan pesisir. Yang kedua adalah menemukan jarak distance dari bibir pantai ke sumur,
pada setiap kecamatan yang terindikasi air payau dan enggak payau dari bibir pantai. Yang ketiga adalah menghasilkan luas daerah pengaruh pada kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin berdasarkan parameter electrical conductivity. Yang keempat adalah menghasilkan peta sebaran atau zonasi air tawar, payau, dan enggak payau terhadap kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin berdasarkan parameter electrical conductivity. Manfaat penelitian adalah secara teoritis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Penanaman nilai-nilai ilmu lingkungan juga menjadi solusi yang tepat, khususnya pada kawasan pesisir pantai. Lalu mengetahui bagaimana penanggulangan dampak intrusi air asin sehingga bisa diterapkan di daerah yang mengalami dampak yang sama. Manfaat secara praktis adalah bagi peneliti agar dapat memicu untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dampak intrusi air laut. Bagi pengambil kebijakan adalah sebagai rekomendasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dan bagi pembaca adalah membangun kesadaran agar pembaca bisa terlibat secara selektif dalam menjaga lingkungan khususnya kawasan pesisir pantai. Kerangka konseptual masalah pertama adalah bagaimanakah sebaran titik sumur, tawar, payau, dan enggak payau terhadap 6 kecamatan yang ada di kawasan pesisir pantai. Yang kedua adalah berapakah jarak dari bibir pantai sumur yang terindikasi payau dan enggak payau. Yang ketiga adalah berapakah luas daerah pengaruh pada kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin. Yang keempat adalah bagaimanakah peta sebaran zonasi air tawar, payau, dan enggak payau terhadap kecamatan yang terkena dampak. Hipotesisnya pertama adalah terdapatnya sebaran titik sumur air tanah dangkal yang mengandung payau dan tidak payau pada 6 kecamatan di Kota Padang. Seberapakah jarak titik antara sumur dan bibir pantai yang terkontaminasi oleh intrusi air laut sehingga menghasilkan air payau dan tidak payau. Yang ketiga adalah seberapakah luas daerah pengaruh terhadap kecamatan yang terkena dampak berdasarkan parameter electrical conductivity. Yang keempat adalah bagaimanakah bentuk peta sebaran zonasi air tanah payau, agak payau, dan tawar terhadap kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin berdasarkan parameter electrical conductivity. Berdasarkan hipotesis tersebut, maka perlu melakukan estimasi parameter electrical conductivity dengan menggunakan metode kriging sehingga dapat menghasilkan peta sebaran atau zonasi intrusi air asin, payau, dan agak payau luas daerah terkena dampak. Klasifikasi air tanah berdasarkan daya hantar listrik pertama adalah air tawar kecil dari 1.500, air payau adalah 1.500 sampai 5.000, dan air payau adalah 5.000 sampai 15.000, air asin adalah 15.000 sampai 50.000, dan brine adalah besar dari 50.000 berdasarkan data panitia ad hoc intrusi air asin. Populasi pada penelitian ini adalah kecamatan yang ada di kawasan pesisir pantai. Terdapat ada 6 kecamatan. Pertama adalah Kecamatan Kota Tangah, Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Lubuk Gadung, dan Bungus Teluk-Kabung. Populasi penduduknya adalah penduduk yang mendiami kawasan pesisir pantai Kota Padang. Sampelnya adalah parameter electrical conductivity, sumur gali penduduk. Dapat dilihat pada tabel sini bahwa sumur yang terindikasi intrusi di Kota Padang terdapat pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, dan Kecamatan Kota Tangah. Hasil penelitian korelasi antara electrical conductivity dan pH pada kondisi agak payau didapatkan koefisien korelasinya adalah 0,118, dan koefisien korelasi pada kondisi payau EC dan pH adalah 0,474. Dan hubungan electrical conductivity in situ dengan EC estimasi pada kecepatan Kota Tangah didapatkan koefisien determinasinya adalah 0,987, dan pada Kecamatan Padang Utara didapatkan koefisien determinasinya adalah 0,9983, dan pada Kecamatan Padang Barat didapatkan koefisien determinasinya adalah 0,9737. Pembahasan bagaimana hubungan EC dan pH pada kondisi agak payau didapatkan bahwa dengan R 0,118 yang berarti adalah tidak ada hubungannya antara pH terhadap electrical conductivity pada kondisi agak payau. Air agak payau terdapat pada Kecamatan Padang Utara dan Padang Barat. Dan bagaimana hubungan antara EC dan pH pada kondisi payau didapatkan koefisien korelasinya adalah sebesar 0,47, yang berarti bahwa tidak ada hubungan atau hubungan lemah antara pH dan EC pada kondisi payau. Air payau pada kecamatan ini terdapat pada Kecamatan Kota Tangah, Padang Utara, dan Padang Barat.
Hubungan antara EC in situ dan EC estimasi pada kecepatan Padang Utara adalah didapatkan koefisien determinasinya adalah 0,993, yang berarti bahwa hasil estimasi kriging dipengaruhi oleh pengukuran electrical conductivity sebesar 99,93%. Pada kecepatan ini, jarak sumur ke bibir pantai adalah 131,98% sampai dengan 716,4 meter. Adanya area payau dan enggak payau pada kecepatan ini bukan disebabkan oleh intrusi air laut, melainkan disebabkan oleh konate water dan adanya aliran krek atau dari Sungai Batangkuranyi yang berjarak 100,6 meter dari sumur. Dan pada saat pasang air laut terjadi kenaikan air sumur rata-rata 0,12 meter. Pada Kecamatan Kota Tangah didapatkan koefisien determinasinya adalah 0,987, yang berarti bahwa hasil estimasi kriging dipengaruhi pengukuran electrical conductivity sebesar 98,7%. Jarak sumur ke bibir pantai adalah 55,65 meter. Karena keterdapatan air payau dan enggak payau terjadi pada Kelurahan Pasianan Tigo disebabkan oleh intrusi air laut. Pada saat pasang air laut terjadi kenaikan air sumur di kecamatan ini sebesar 0,43 meter. Pada Kecamatan Padang Barat didapatkan koefisien determinasinya adalah 0,9737, yang berarti bahwa hasil estimasi kriging dipengaruhi pengukuran electrical conductivity sebesar 97,37%. Pada kecepatan ini, jarak sumur ke bibir pantai adalah 97,22 sampai dengan 285,40 meter. Adanya air payau dan enggak payau disebabkan oleh intrusi air laut dan disebabkan oleh konate water. Pada saat pasang air laut terjadi kenaikan air sumur sebesar 0,02 meter. Pemetaan electrical conductivity dengan kriging. Pertama adalah pada Kecamatan Kota Tangah. Keterlambatan air payau dan enggak payau disebabkan oleh intrusi air laut yang terdapat pada Kelurahan Pasianan Tigo dengan total luas adalah 0,2990 km persegi atau 29,9 hektar. Dengan rinciannya adalah air payau sebesar 0,0640 km persegi atau 0,4 hektar dan air agak payau adalah 0,2350 km persegi. Dan pada Kecamatan Padang Utara, keterdapatan air payau dan enggak payau bukan disebabkan oleh intrusi air laut, melainkan disebabkan oleh konate water yang terdapat pada Kelurahan Air Tawar Barat dengan luas 0,0028 km persegi. Selain itu, keterdapatan air payau dan enggak payau disebabkan oleh adanya aliran krek dari Sungai Batangkuranyi yang terdapat pada Kelurahan Air Tawar Barat, tepatnya air payaunya adalah 0,0181 km persegi dan agak payaunya adalah 0,0351 km persegi. Dan kedua adalah Air Tawar Timur dengan rincian air agak payaunya 0,0024 km persegi. Yang ketiga adalah Ulak Karang Utara dan dengan rincian air payaunya adalah 0,2363 km persegi dan agak payaunya adalah 0,2599 km persegi. Yang keempat adalah Ulak Karang Selatan dengan rincian air agak payaunya adalah 0,0536 km persegi. Pada kecamatan ini, luas total yang terkena dampak adalah 0,50590 km persegi atau 59 hektar. Pada Kecamatan Padang Barat, pemetaan electrical conductivity dengan kriging diketahui keterdapatan air agak payau disebabkan oleh pertama adalah konate water. Air agak payaunya terdapat pada dua kelurahan, yaitu Kelurahan Limbokaluang dengan luas 0,0039 km persegi, dan kedua adalah terdapat pada Kelurahan Ololadang dengan luas 0,0025 km persegi. Yang kedua disebabkan oleh intrusi air laut yang terdapat pada Kelurahan Limbokaluang dengan rincian payaunya adalah 0,0120 km persegi dan agak payaunya adalah 0,0072 km persegi. Yang kedua terdapat pada Kelurahan Purus dengan payau adalah 0,0149 km persegi dan agak payaunya adalah 0,0480 km persegi. Dengan totalnya adalah 0,08 km persegi atau 8 hektar. Bagaimana penanggulangan lingkungan terhadap wilayah terkena dampak berdasarkan lingkungan abiotik? Pertama adalah peralatan dan perabotan rakam bekarat, tembok bangunan rapuh dan pakaian kekuningan. Hal ini dapat diatasi dengan pemenuhan kebutuhan air bersih sanitasi penduduk yang terkena dampak air asin. Pertama adalah pada Kecamatan Kota Tangah terdapat kekurangan 966 jaringan PDAM. Yang kedua adalah Kecamatan Padang Utara dengan kekurangan jaringan PDAM-nya adalah 3.693 jaringan, dan ketiga adalah Kecamatan Padang Barat
dengan kekurangan jaringan PDM adalah 1696 jaringan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Pada Kecamatan Kota Tangah terdapat kekurangan air PDAM atau KK tidak terlayani adalah 966, dan Kecamatan Padang Utara adalah 3643, dan Kecamatan Padang Barat adalah 1696. Yang kedua adalah lingkungan biotik. Dampak intrusi air asin terhadap lingkungan biotik adalah tanaman pertanian tidak tumbuh dan berbuah dengan baik. Hal ini dapat diatasi dengan menghindari bercocok tanam pada daerah yang terkena dampak air payau dan gak payau. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Dampaknya intrusi air asin terhadap lingkungan tersebut adalah terdapatnya penyakit kulit, jerawat, kulit terasa panas dan gatal, dan serta iritasi. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan solusi tentang kesehatan kulit kepada penduduk yang terkena dampak oleh pemerintah kota dan instansi terkait. Novelty pada penelitian ini adalah novelty-nya menghasilkan peta sebaran atau zonasi air tanah dangkal terhadap kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin berdasarkan parameter electrical conductivity. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut. Kesimpulannya adalah, pertama, terdapatnya 2 kecamatan yang terindikasi terjadinya intrusi air laut. Pertama adalah Kecamatan Kota Tangah, terdapat pada Kelurahan Pasianan Tigo. Yang kedua adalah Kecamatan Padang Barat, terdapat pada Kelurahan Rimbo Kalduang dan Purus. Yang B adalah hanya 1 kecamatan air payau yang agak payau disebabkan oleh terdapatnya adanya krek atau rekahan dari Sungai Batang Kuranji, yaitu terdapat pada Kecamatan Padang Utara, tepatnya pada Kelurahan Air Tawa Barat, Air Tawa Timur, Ulak Karang Utara, dan Ulak Karang Selatan. Yang C adalah ditemukannya konate water atau air yang terperangkap pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Utara, tepatnya pada Kelurahan Air Tawa Barat, dan Kecamatan Padang Barat, tepatnya pada Kelurahan Rimbo Kalduang dan Olo Ladang. Yang kedua adalah dihasilkan jarak dari 19 titik sumur antara 55,65 sampai dengan 716,4 meter dari bibir pantai yang terkontaminasi oleh intrusi air laut sehingga menghasilkan air payau dan tidak payau. Yang ketiga adalah luasan daerah air payau dan agak payau dari masing-masing kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Tangah dengan total 0,299 km persegi dengan rincian air payaunya adalah 0,0640 km persegi dan agak payaunya adalah 0,2350 km persegi. Yang kedua adalah Kecamatan Padang Utara dengan total adalah 0,59 km persegi dengan rincian air payaunya adalah 0,25 km persegi dan agak payaunya adalah 0,340 km persegi. Yang ketiga adalah Kecamatan Padang Barat dengan total 0,08 km persegi dengan rincian adalah air payaunya 0,02 km persegi dan agak payaunya adalah 0,06 km persegi. Yang keempat adalah peta zonasi sebaran air payau dan agak payau pada kecamatan yang terkena dampak intrusi air asin berdasarkan parameter electrical conductivity. Dapat kita lihat pada tabel berikut dengan Kecamatan pertama Kota Tangah dengan totalnya adalah 0,2990, Kecamatan Padang Utara dengan totalnya adalah 0,590 dan Padang Barat adalah totalnya 0,08 km persegi dengan grand total ketiga-tiganya adalah 0,97 km persegi. Implikasi pada penelitian ini adalah, pertama, ditemukannya penyakit kulit atau saltwater dermatosis pada anak-anak di Kecamatan Kota Tangah dan kulit kering dan gatal di Kecamatan Padang Barat. Maka diharapkan pemerintah dan instansi terkait segera melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit dan menghindari pemakaian air asin untuk kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah dengan ditemukannya jarak dari bibir pantai terhadap sumur yang terkena dampak intrusi menjadi panduan bagi penduduk supaya menghindari daerah atau jarak tersebut untuk kegiatan bertani atau berladang. Yang ketiga adalah diketahuinya luasan daerah yang terkena dampak intrusi air asin menjadi dasar untuk perencanaan mangrovisasi. Yang keempat adalah diketahuinya peta sebaran intrusi air asin supaya menjadi informasi dan panduan bagi pemerintah daerah Kota Padang dalam rangka konservasi air tanah. Yang kelima adalah melakukan inventarisasi terhadap penduduk yang terkena dampak intrusi air asin supaya menjadi informasi dan data oleh pemerintah kota. Saran yang pertama adalah agar kualitas kesehatan penduduk meningkat, diharapkan Pemko Padang lebih proaktif memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kulit tentang dampak pemakaian air asin kepada masyarakat yang terkena dampak. Yang kedua, terjadi overpumping dan eksploitasi air tanah yang berlebihan
terjadi akibat kebutuhan air bersih tidak terpenuhi sehingga penduduk memanfaatkan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Diharapkan PDAM menambah jaringan perpipaan pada wilayah yang terkena dampak. Yang ketiga adalah diharapkan penduduk membayar tunggakan tagihan PDAM agar jaringan perpipaan bisa diaktifkan kembali. Yang keempat adalah disarankan Pemko Padang menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dalam pembuatan RT RW Kota Padang ke depannya, terutama dalam masalah kebijakan lingkungan pesisir pantai. Yang kelima adalah untuk membangun rumah penduduk disarankan agar menghindari daerah yang terindikasi air laut. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.